Baik, jadi untuk talk show selanjutnya bertemakan anak sehat Indonesia maju. Wah, sangat sesuai ya dengan tema Expo hari ini. Bisa dilihat Betul di situ. sekali, dan juga ada topik peran serta masyarakat mencapai Jakarta yang sehat sejahtera. Dan juga yang kedua ada pengendalian dampak lingkungan terhadap kesehatan keluarga Jakarta. Dan juga ada topik asuhan keluarga berkualitas membentuk keluarga sejahtera. Wah, sangat komprehensif ya, Zay. Baik, untuk sesi ini akan dimoderatori oleh Dr. Minarma Siagian, Master of Science, ahli ilmu faal. Jadi kita bertemu kembali dengan Dr. Minarma. Iya, betul sekali. Kalau gitu langsung saja kepada Dr. Minarma kami persilahkan, dan juga kepada ibu-ibu dan hadirin sekalian dipertahankan semangatnya karena nantinya kita masih ada hadiah untuk pertanian dan juga door prize undian. Betul sekali, jangan lupa untuk aktif bertanya ya para hadirin sekalian. Terima kasih. Saya memohon para pembicara, kalau tidak salah, dan wakil dari Kowani. Mari Bu. Selamat siang. Mungkin agak ngantuk ya karena kita habis kenyang, dan juga jam tidur siang kali untuk yang masih tidur siang. Tapi sebagian enggak tentunya ya. Kita masih semangat. Yuk mari kita yell kita. Temanya 1, 2, 3. Anak cerdas, lansia berkualitas, Indonesia maju. Ya, itu tujuan kita untuk semua pembicaraan ini. Pembicara yang pertama, karena yang kedua dan ketiga belum hadir di sini, maka kita langsung saja. Ibu adalah Prof. Dr. Masito Kusnan, Master AG Agama. Ya, ini ibunya ada di sebelah kiri saya. Jadi seorang profesor. Jadi wanita juga bisa jadi profesor ya. Nggak ada hambatan. Beliau jabatannya adalah Rektor UMJ periode 2005 sampai 2015, Ketua PP Aisyah, Ketua Kowani periode 2019-2024, mantan Ketua Hippaudi 2 periode, Kaprodi Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam S3 MPI periode 2019-2024, Guru Besar Pemikiran Islam UMJ, Ketua BPH Institut Bisnis Muhammadiyah IBM Bekasi 2 periode 2019-2024, dan Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami persilahkan Prof. Dr. Masito Kusnan untuk sepatah dua kata ini namanya apa yang ingin dikemukakan, Prof ya? Sesuai jadwal ya. Berapa menit?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam ibu bangsa. Ibu-ibu hadirin sekalian yang kami banggakan, pada kesempatan ini saya atas nama Kongres Wanita Indonesia mewakili Ibu Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang asuhan keluarga berkualitas membentuk keluarga sejahtera. Ibu-ibu sekalian, mungkin saya tidak harus terpaku dengan slide karena slide-nya juga memang terbatas sekali. Keluarga sejahtera. Apa itu keluarga sejahtera? Keluarga sejahtera adalah keluarga yang kehidupan di dalam keluarga itu terdapat cinta kasih sesama anggota keluarga yang dimulai dari suami istri, pasangan suami istri yang harmonis, kemudian juga diikuti dengan anak-anaknya dan keluarga besarnya. Nah, ibu-ibu sekalian, cinta kasih itu, mengapa keluarga sejahtera itu dibangun dengan cinta kasih? Karena tanpa cinta kasih mustahil di dalam keluarga itu terbina keluarga sejahtera. Harus ada sesama saling memberi, saling menghargai, saling mengerti, dan saling semuanya, saling membantu. Cinta kasih itu tidak seperti batu, tetapi cinta kasih itu seperti roti yang terus dibuat terus. Diperbaharui terus. Bukan seperti batu, sekali kita buat jadi sudah. Tetapi seperti roti yang dibuat terus. Sehingga di dalam bahasa agama terbangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah yang biasa kita dengar kalau sepasang suami istri anak muda mereka membangun rumah tangga, selalu ucapan kita moga bisa membangun keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Apa itu? Sakinah adalah yang tentram di dalam rumah tangga itu. Mawaddah, cinta kasih. Rohmah, kasih sayang. Antara mawaddah dan rohmah kualitasnya beda. Cinta kasih mawaddah itu karena dia cinta, ada rasa cemburu. Pasangan muda ketika suaminya misalnya pulang malam ada muncul cemburu. Karena apa? Takut kehilangan. Itu mawaddah. Tapi kalau rohmah itu bukan karena cemburu lagi, tapi karena kasih sayang. Oh, bapak kok belum juga pulang, kenapa ya? Jangan-jangan sakit, jangan-jangan apa, bukan karena cemburu. Lah itu sudah rohmah. Kalau mawaddah masih ada muncul cemburunya. Takut suaminya diambil orang, takut istrinya diambil orang, dan seterusnya. Nah, ibu-ibu sekalian dan hadirin sekalian, maka keluarga sejahtera dibangun oleh keluarga yang seperti itu. Lalu, ini saya loncat saja.
Keterpaduan aspek pembinaan keluarga sejahtera itu apa saja? Keterpaduan aspek supaya keluarga itu menjadi keluarga sejahtera. Satu, ekonomi yang mapan, pendidikan yang memadai, kesehatan yang cukup, kegiatan sosial yang juga memadai. Jadi, tanpa ada pendidikan anak-anaknya, bagaimana mungkin nanti secara ekonomi mereka bisa membangun ekonomi yang bagus ketika mereka dewasa. Tanpa pendidikan yang bagus, bagaimana mungkin mereka bisa bekerja di tempat yang baik? Maka pendidikan menjadi sangat-sangat fundamental. Dan tidak lupa pendidikan agama. Agama apapun di dalam keluarga tanpa pendidikan agama nonsen akan mereka itu anak-anak kita menjadi keluarga yang menjadi anak-anak yang baik gitu. Jadi keterpaduan aspek pembinaan keluarga sejahtera yaitu aspek agama, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Selanjutnya, pilar-pilar keluarga sejahtera. Pilar-pilar keluarga sejahtera. Oh, tadi sudah ya, sudah. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut peran penting keluarga. Ada 4 peran penting keluarga di sini. Kalau kita ingin bahwa sebuah bangsa itu bagus, pasti dimulai dari keluarga. Tanpa keluarga yang bagus, maka tidak mungkin akan bangsa ini akan bagus karena tidak didukung oleh keluarga-keluarga yang bagus. Oleh karena itu dimulai dari keluarga. Kemudian masyarakat terbina juga dimulai dari keluarga. Lalu keluarga, ini tidak terlalu kelihatan. Keluarga seharusnya merupakan tempat yang paling nyaman bagi seluruh anggotanya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Di dalam rumah itu ibarat surga bagi anak-anaknya. Anak-anak merasa nyaman tinggal di rumah karena di situ tidak ada konflik antara ayah dan ibunya, tidak ada perbedaan, tidak ada saling melukai, tetapi yang ada saling menyayangi. Oleh karena itulah ada istilah rumahku adalah surgaku. Nah, karena anak-anak merasa nyaman di rumahnya, istri merasa nyaman di rumah, suami merasa nyaman di rumah, sehingga mereka mengatakan rumahku adalah surgaku. Nah ini jika sudah tercipta seperti itu, maka bisa kita katakan keluarga itu adalah keluarga yang sejahtera. Mendidik dan mendampingi anak selain sebagai bentuk tanggung jawab dan juga memang kebutuhan orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Tugas keluarga dalam pendidikan. Keluarga merupakan pendidik yang pertama dan utama yang paling berpengaruh terhadap kehidupan anak. Karena memang apalagi ibu adalah pendidik atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dari tangan ibu maka anak akan menjadi apa? Pelibatan keluarga dalam pendidikan dapat meningkatkan perilaku positif, prestasi belajar, minat untuk melanjutkan pendidikan, mencegah dari tindak kekerasan, mencegah dari pengaruh negatif lainnya dari lingkungan. Nah, ibu-ibu sekalian, karena sifatnya talk show, ini mungkin lebih baik kita nanti interaktif saja ya Ibu ya, kita dialog saja. Tanggung jawab orang tua ini, saya kira ini kita sudah sama-sama tahu, memelihara dan membesarkan, melindungi dan menjamin keseimbangan jasmani rohani, memberi pengajaran dalam arti luas, membahagiakan anak dunia akhirat, mendoakan untuk anak keturunan, memberikan kasih sayang, memberikan nama yang baik. Kenapa perlu memberi nama yang baik?
Shakespeare dia mengatakan, what is a name? Apalah arti sebuah nama, katanya. Nama adalah sangat penting. Karena dari nama maka anak akan menjadi apa? Dia akan berbuat sesuai nama yang disandangnya. Jadi what is a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, nama itu sangat-sangat penting. Oleh karena itu orang tua memberi nama yang bagus. Nah, peran ayah, peran ibu disitulah akan mencipta kepribadian anak. Ini bisa dilanjutkan, ini slide-nya. Peran ayah dan ibu akan membentuk kepribadian anak. Jadi jangan katakan bahwa hanya peran ibu yang mendidik anak-anaknya, tetapi ayah juga. Jadi tanpa ayah maka pendidikan mungkin menjadi kurang sempurna. Meskipun berapa banyak ibu-ibu yang sukses mendidik anak-anaknya karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Selanjutnya, sentra pendidikan. Di dalam tanggung jawab pendidikan itu ada 3 sentra pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Pendidikan di keluarga seperti tadi yang saya sampaikan, di sekolah apa yang dikatakan oleh ibu guru maka itulah yang harus dikatakan oleh ibunya. Terutama bagi anak-anak yang usia PAUD. Anak-anak yang usia dini biasanya lebih percaya kepada gurunya daripada ibunya. Tetapi bahwa antara ajaran ibu dan ajaran ibu guru itu harus sejalan, jangan berbeda. Oleh karena itu komunikasi antara guru dan orang tua itu harus intensif sehingga tidak akan berbeda, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Karena jika begitu maka apa yang diajarkan oleh orang tua mereka itu akan lebih memilih pendapat atau nasihat gurunya. Nah, kemudian perguruan dan alam sekitar. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Peran orang tua, peran sekolah, peran guru, inilah terbentuk kepribadian anak. Jadi ibu-ibu sekalian, saya kira kita sudah tahu semua bagaimana kepribadian itu, bagaimana karakter anak itu tergantung kepada bagaimana orang tua, bagaimana masyarakat sekitar memberi pengaruh kepada didikan anak-anaknya. Terakhir, penutup. Mungkin ini perlu saya bacakan karena menjadi kata kunci. Keluarga ibarat sebuah bahtera, maka nahodanya adalah pasangan suami istri. Di tangan keduanya lah arah dari pelayaran itu menuju dermaga idaman. Ibarat sebuah sekolah, maka di tangan mereka berdua lah tanggung jawab tugas-tugas kependidikan dan kepemimpinan bagi seluruh peserta didik yang dalam hal ini adalah anak dari anggota keluarga. Ibu-ibu sekalian, pada hakikatnya kita semua kaum perempuan adalah ibu bangsa. Kenapa ibu bangsa? Siapapun kita ini adalah ibu bangsa, yaitu ibu yang melahirkan anak-anak bangsa yang kelak paham tentang kebangsaannya, paham tentang apa yang menjadi tujuan nasional misalnya. Nah, oleh karena itu kita semua adalah ibu bangsa yang melahirkan anak-anak agar mereka paham tentang kebangsaannya. Kemudian dalam hal ini adalah anak dan anggota keluarga berupa pengembangan potensi fitrah spiritual mereka sesuai tuntunan agama. Sekali lagi, agama apapun pasti mengajarkan mendidik sesuai dengan tuntunan agamanya dan juga
sesuai dengan teori-teori pendidikan. Pengasuhan keluarga yang berkualitas dengan keterpaduan aspek pembinaan dalam keluarga, maka pada gilirannya akan terbentuk keluarga sejahtera. Demikian ibu-ibu sekalian, sebagai penutup karena ini kita bicara lingkup keluarga, ketika ibu akan mencari menantu atau putra ibu akan mencari pasangan, kalau saya sering mengemukakan pakai teorinya, saya membaca tulisan Buya Hamka, teori Buya Hamka, teori 1000 atau teori 1000. Angka 1 itu agama. Agama nilainya 1. Yang kedua kecantikan atau laki-laki ganteng nilainya 0. Yang ketiga keturunan nilainya 0, sama. Kemudian yang satu lagi, jadi agama, cantik, keturunan, kekayaan atau harta juga nilainya 0. Andai kata ibu dapat mantu yang cantik dan kaya, maka nilainya 0. Andai kata ibu memperoleh menantu, misalnya kaya, cantik, ganteng, dan keturunannya bagus, maka 3-0. 0 tambah 0, hasilnya 0. Tetapi kalau ada agama, nilainya 1 plus cantik, maka nilainya 10. Agama plus cantik plus kaya, maka nilainya 100. Agama plus cantik plus kaya plus keturunan, jadi 0-nya 3, maka nilainya 1000. Nah, oleh karena itu yang sempurna tentu ada agama, ada cantik, ada kaya, harta, ada keturunan yang baik. Selamat untuk memilih pasangan yang baik sehingga kelak bisa membangun keluarga sejahtera. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Masito. Berikutnya adalah wakil kita dari Kuani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kayaknya perlu semangat supaya acara ini berjalan dengan lancar dan baik. Semangat ya Bu. Semangat luar biasa. Ya. Saya mohon maaf karena datang terlambat, kebetulan harus ada kondangan nih Prof di depan gedung ini dan sekarang baru bisa gabung. Saya Widya Stuti dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehari-hari bekerja di Pemprov membantu Bapak Gubernur. Sebelumnya saya Kepala Dinas Kesehatan bersama dengan Bapak Ketua Prof Muhtarudin Mansur untuk memberikan bersama-sama Jakarta yang lebih sehat. Jadi topik yang dititipkan kepada saya adalah bagaimana peran pemberdayaan masyarakat menuju Jakarta sehat. Bapak Ibu sekalian, karena ini sifatnya talkshow, mungkin saya tidak banyak terlalu teori. Kita sama-sama tahu bahwa definisi sehat menurut WHO maupun Kementerian Kesehatan bukan semata-mata fisik, tetapi juga bagaimana fisik, mental, sosial, ekonomi harus bisa mewujudkan sebagai suatu kesatuan sehat dan bebas dari berbagai penyakit, baik penyakit menular dan tidak menular. Kita mungkin lanjut saja langsung agak cepat slide ya. Dalam teori atau berbagai pendekatan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah baik dari Kementerian Kesehatan maupun yang diadop oleh Pemprov DKI Jakarta adalah pendekatan melalui berbagai kelompok usia.
Jadi kita tidak hanya mengintervensi pada saat dewasa atau anak-anak, tapi sejak mulai ibu hamil, kemudian pada saat bayi baru lahir, usia bayi balita, anak sekolah, kemudian remaja, dewasa, dan lansia. Dan saya lihat yang hadir pada saat ini sepertinya usianya beragam ya. Dari yang generasi mungkin baby boomer seperti saya, ataupun yang generasi Z, generasi milenial semuanya ada. Sehingga diperlukan suatu strategi supaya pendekatan kesehatan yang kita pilih betul-betul mampu memberikan kontribusi positif bagi Jakarta yang lebih sehat. Para peserta yang berbahagia, kemungkinan kemarin Bapak Ibu masih ingat pada saat era COVID yang melanda kita 2 tahun yang lalu, bagaimana pemerintah bersama segenap masyarakat bersatu padu mewujudkan mengendalikan COVID sehingga terkendali. Ya, jadi disitulah kita melihat ternyata untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi peran serta segenap elemen masyarakat. Mulai dari ibu-ibu PKK di tingkat RT, RW, majelis taklim, dewan gereja, dewan masjid, pura, dan berbagai pendekatan lintas agama, termasuk swasta. Bagaimana peran-peran dari para industriawan untuk mengerahkan segenap elemen masyarakatnya, serta-merta untuk membantu percepatan vaksin. Dengan pemberdayaan yang luar biasa tadi, alhamdulillah Jakarta, Indonesia segera menyelesaikan masalah COVID. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa yang telah mensukseskan acara vaksinasi maupun acara-acara lain sehingga Jakarta lebih sehat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya sampaikan pendekatan melalui berbagai usia. Kenapa ini penting? Kami di DKI Jakarta mempunyai program calon pengantin. Jadi tadi Prof. Masito mengatakan menyampaikan cara memilih mantu yang baik dari pendekatan agama ya Prof ya. Saya menyampaikan bagaimana cara memilih mantu yang baik dari pendekatan kesehatan. Kami mempunyai program calon kesehatan, calon pengantin. Jadi kalau mau mencari mantu di Jakarta, selain dari lihat dari sisi sudut pandangan agama, kami melakukan screening calon pengantin. Jadi semua calon pengantin di DKI Jakarta sebelum menikah harus dilalui pemeriksaan kesehatan. Terus pertanyaannya, Dok, Bu, kalau nggak sehat nggak boleh menikah? Oh, boleh. Jadi syarat itu adalah untuk kami meningkatkan screening bahwa semua calon pengantin itu kita tahu status kesehatannya dan itu gratis Bapak Ibu sekalian. Dilakukan di semua puskesmas yang ada di Jakarta. Jadi misalkan tadi sudah ketemu calon, kemudian calon itu akan mengajukan menikah di KUA, KUA akan mensyaratkan mana sertifikat calon pengantinnya. Dan dari sertifikat itu akan diperiksa bagaimana kadar darahnya, apakah ada terinfeksi penyakit tertentu, apakah itu penyakit menular atau tidak menular. Terus pertanyaannya, kalau sakit terus diapakan? Apakah nggak boleh menikah? Nah, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, jangan khawatir. Kalaupun terdiagnosa sakit, ketahuan sakit, kami, pemerintah hadir, memberikan pendampingan, memberikan pengobatan, layanan gratis sesuai tentunya regulasi BPJS. Jadi kita berikan pendampingan sampai sehat. Menikah tetap. Nah, pertanyaannya, Bu, ternyata, mohon maaf nih, calon suami saya positif penyakit menular. Bagaimana saya takut nggak saya ketularan atau anak saya? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tim kami akan memberikan pembekalan. Silahkan menikah. Tapi mungkin tunda dulu kehamilan. Kalau sakit. Jadi obati dulu sakitnya. Diberikan obat, diberikan konseling. Setelah bebas sakit, menularnya, silahkan hamil dan lakukan sesuai tahapan kesehatan. Jadi saya titip ibu bapak yang mencari calon menantu, jangan lupa bahwa screening calon pengantin adalah sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita yakin bahwa anak cucu kita nanti lahir dari orang tua yang juga sehat.
Itu pertama ya untuk Catin. Yang kedua setelah lahir anaknya, apa peran kita semua? Bapak Ibu, tadi program calon pengantin tentu nggak akan sukses. Kami hanya menyiapkan, pemerintah hanya menyiapkan dana, menyiapkan regulasi, menyiapkan SDM. Tentu program ini nggak akan jalan kalau Bapak Ibu semua tidak mensukseskan, mensiarkan, mengajak anggota masyarakat. Kemudian tadi setelah anaknya lahir, kan tidak semua warga DKI bisa mengakses timnya Pak Ketua ya, nggak bisa semuanya hadir datang ke RSCM. Nah kami hadirkan posyandu. Di antara Bapak Ibu sekalian tadi saya lihat hadir ibu-ibu yang memakai seragam kaos pink. Mana ibu yang pakai kaos pink ya? Ya itu adalah ibu-ibu PKK yang luar biasa yang sehari-hari bekerja membantu mendampingi warga DKI Jakarta untuk mendapatkan akses layanan. Baik itu melalui posyandu maupun melalui kader Dasawisma. Jadi ibu bapak sekalian, DKI Jakarta melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui posyandu melakukan deteksi dini bagi bayi balita yang telah lahir tadi. Apakah sudah dapat vaksinasi? Yuk ajak ke posyandu atau puskesmas terdekat, vaksinnya gratis. Jadi jangan sampai kami udah beli anggarannya, sudah siapkan SDM-nya. Bapak ibunya nggak ngajak ke tempat layanan sehingga nggak mendapatkan perlindungan vaksinasi. Tentu melalui pemberdayaan warga, melalui Bapak Ibu sekalian yang luar biasa bisa menjadi agen perubahan, mengajak warga di sekitarnya untuk menuju set melalui posyandu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan ibu-ibu kami yang memakai kaos-kaos pink tadi adalah sebagian kader Dasawisma. Pertanyaannya apa itu kader Dasawisma? Kalau Prof mungkin belum terlalu kenal ya Prof karena klinisi gitu ya. Jadi kami mempunyai 76.000 kader ibu-ibu Dasawisma yang ada di setiap RT di DKI Jakarta. Tugasnya apa? Mendata, dan mendata. Kalau ada kelahiran, kematian, kalau ada warganya yang sakit dan sebagainya itu akan bisa tercatat dan diinfokan kepada puskesmas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin Bapak Gubernur telah mencanangkan pendataan satu pintu satu keluarga. Tolong kalau ada ibu kader yang keliling mendata, jangan ditolak ya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah bagian bahwa pemerintah hadir mencari informasi, mencari masalah yang ada di masyarakat dan kami akan mencoba mencarikan solusi. Jadi tentu sebagus apapun regulasi kita, tanpa peran Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa berjalan dengan baik. Untuk itu tentunya sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, swasta, dan penguatan melalui kader menjadi sangat penting. Jadi kita kemarin sama-sama belajar tentang COVID. Ya ini adalah angka-angka di DKI Jakarta, meskipun Jakarta angka kesakitan dan kematian ibu bersalin, anak bayi balita itu rendah dibandingkan angka nasional. Tetapi karena di Jakarta banyak orang pinter, Bapak Ibu Profesor yang hadir adalah bagian yang telah menyehatkan layanan di DKI Jakarta. Karena saking banyaknya orang pinter, kami diberikan PR oleh Kementerian Kesehatan. Harusnya DKI bisa lebih rendah lagi angka kematiannya. Untuk itu tentunya peran melalui tadi preventifnya melalui masyarakat, penguatan melalui Caten, melalui posyandu, melalui Dasawisma, dan kuratifnya melalui rumah sakit dan puskesmas menjadi sesuatu yang harus kita sinergikan. Jadi mohon berkenan sinerginya antara tadi pentahelik dan bagaimana nanti puskesmas hadir sebagai bagian sistem rujukan kepada rumah sakit daerah dan rumah sakit vertikal menjadi sesuatu yang kita impikan. Ya, next slide. Ya, kita sekarang sama-sama sedang PR bagaimana mengentaskan stunting dan kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, Jakarta itu unik ya. Dari yang pendapatannya masih di bawah garis kemiskinan sampai yang tidak terhitung angka nolnya itu semuanya ada. Sehingga dalam angka statistik yang dikeluarkan berbagai institusi itu rentang angka margin jatuh itu sangat lebar. Nah untuk itu kami mempunyai gerakan orang tua asuh bagi Bapak Ibu sekalian
yang kebetulan sama dengan programnya Kementerian Kesehatan. Jadi di Jakarta itu masih ditemukan anak-anak dengan masalah gizi, apakah itu gizi buruk, gizi kurang maupun stunting. Kami mengetuk seandainya ada yang tergerak, kami siap memberikan wadahnya untuk kolaborasi orang tua asuh bagi bayi balita masalah gizi di DKI. Data by name by address ada tercatat di semua puskesmas di DKI. Saat ini sudah ada 76 kolaborator swasta yang bergerak, termasuk Pak Gubernur juga sudah menjadi orang tua asuh anak stunting. Kalau Bapak Ibu berminat, mohon maaf tanda kutip, kami siap memfasilitasi. Jadi ini adalah bagian bagaimana masyarakat ikut bersama-sama membantu menyehatkan DKI Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya tidak panjang lebar, hanya poinnya adalah kami melakukan penguatan melalui regulasi, kemudian bagaimana strategi integrasi secara pentahelik antara swasta, pemerintah sebagai regulator dan penyiapan sumber daya, dan bagaimana peran masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pemberdayaan melalui berbagai strategi tadi. Dan tentu juga kami tetap memohonkan bahwa apapun teori kita, sekuat apapun tim kita, tanpa ada penggerakan dari pemberdayaan masyarakat, tentu angka-angka kesakitan di Jakarta tidak bisa menjadi lebih baik lagi. Di akhir sesi saya, boleh saya membacakan pantun Bapak Ibu? Boleh ya? Minum kopi di saat hujan. Cakep. Ditemani roti dan keju. Ayo bersama wujudkan impian. Anak cerdas, perempuan berkualitas, Jakarta sehat, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sangat menarik ya. Sangat menarik. Ini Ibu dari wakil dari Pemprov DKI. Berikutnya last but not least Prof. Mokhtarudin Mansur, silahkan Prof. Perempuan sehat dulu, nanti baru keduanya. Perempuan sehat. Yang keduanya. Perempuan Indonesia. Kok kayak nggak sama ya? Kali lapar kali ya. Ulang boleh ya Bu ya? Perempuan pintar 100. Perempuan satu lagi Indonesia pinter 100. Terima kasih Dok. Luar biasa, terima kasih Berry. Luar biasa ya, kita berkumpul di sini memang untuk bersama-sama mengena di dalam darahnya kadar timah hitam sangat tinggi, timbal, dan itu ternyata memberikan dampak apa? Kurang darah. Tadi sudah disebut di pagi-pagi, ada yang merhatikan nggak tadi pagi? Dan itu ternyata kalau itu terjadi pada ibu hamil, maka ibu hamil akan melahirkan bayi yang mempunyai risiko stunting dan kurang gizi. Di samping itu juga ternyata berpengaruh kepada penyakit pembuluh darah dan jantung. Ini merupakan tantangan mengapa kemudian pencemaran tadi baik itu di udara, di air, di tanah maupun di makanan itu harus kita hindari. Nah, bagaimana kemudian Ibu silahkan diteruskan, ada ininya enggak? Ya, jadi lanjut saja ya. Nah, ini adalah kita lihat betapa gambar-gambar yang memang terjadi, ini sengaja gambar yang memang ada di pencemaran air. Lanjut saja. Ya, di pencemaran air Ibu Bapak sekalian, Pak Didit, ini tantangan kita nih, pencemaran plastik di apa namanya? Di perairan Jakarta itu ya, plastik dan obat parastamol. Jadi itu salah satu hal yang penting. Jadi hal yang penting juga adalah bagaimana Ibu semua
untuk mengelola sampah dengan baik. Ya. Idealnya dari rumah itu tidak ada sampah yang keluar, terutama yang berasal dari sampah limbah-limbah dapur rumah tangga. Jadi prinsip mengurangi sampah itu harus dilakukan dengan apa? Ketika kita menggunakan kemasan terutama plastik, kurangi penggunaannya. Lalu kemudian ibu-ibu semua untuk pastikan bahwa ketika menggunakan plastik itu dapat digunakan berulang. Dan ketika memilih untuk kemasan, pastikan itu dapat recycling itu diolah kembali untuk kemudian dapat dikembalikan. Itu hal yang penting. Nah, hal yang penting juga tidak kalah pentingnya adalah lanjut saja, ya, lanjut saja, ya. Nah, promosi energi hijau ini penting, ya, penggunaan listrik itu dikurangi. Lampu apabila tidak digunakan, kiranya dapat kita matikan hanya ketika digunakan. Demikian juga penggunaan penyejuk misalnya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, lanjut saja. Penanaman pohon tidak juga jadi alasan ketika kita kekurangan lahan. Karena seberapapun lahan itu ada, maka kita harus dapat tanami pohon tersebut. Dan ketika itu memang tidak tersedia, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk tanaman misalnya hidroponik misalnya. Sehingga betul-betul tanaman itu dapat kita galakkan. Lalu kemudian sekali lagi keterlibatan ibu-ibu merupakan hal yang penting. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Wit, sehingga ibu-ibu dasawisma ini tolong diperhatikan betul untuk dapat melihat bagaimana kemungkinan adanya pencemaran di sekitar ibu-ibu semua, ya. Ketika itu ada, agar juga dilaporkan, dan ketika tahu sumbernya dengan pemahaman tadi, mestinya kita dapat ikut serta menyelesaikannya. Sehingga saya yakin dengan pendekatan dasawisma tadi kelihatan nanti di antara rumah yang buang sampah sembarangan misalnya, ya, kemudian yang halamannya gersang, itu tentu, atau paling tidak di depan rumah, jalan di depan rumah paling tidak dapat terlihat ketika tidak ditumbuhi pohon. Harus bersama-sama kita usahakan untuk menjadi hijau. Dan kemudian ibu-ibu sekalian, penting sekali untuk mendidik anak sejak usia dini ketika di rumah. Untuk tadi paling tidak mereka mengenal bagaimana mengurangi sampah. Bagaimana mengurangi sampah terutama yang tidak dapat dihancurkan seperti plastik. Lalu kemudian membiasakan mereka menggunakan berulang dan dapat mengenali mana bagian-bagian barang-barang dalam keseharian mereka yang dapat dilakukan pengolahan kembali atau recycling. Dan ini tentu saja merupakan hal penting, ibu-ibu semua, silakan lanjut, ya. Dan
dengan tadi tugas dari Dasawisma untuk mengenali betul warganya, maka penegakan hukum yang sudah dibuat, larangan membuang sampah sembarangan, itu juga bisa merupakan bagian dari kegiatan ibu sehari-hari. Lanjut, ya tadi saya sudah katakan bahwa bagaimana kemudian melakukan pendidikan anak sejak usia dini, baik di rumah maupun di sekolah. Lalu kemudian salah satu pertemuan seperti ini juga adalah bagian untuk kita berbagi dan apa yang ibu dapat peroleh pada kesempatan ini untuk kemudian disampaikan kepada tetangganya. Ketika dasar 10 rumah itu merupakan target jangkauan ibu, sampaikanlah itu ke Dasawisma tadi. Dan akhirnya kita perlu melihat komponen hal-hal apa saja yang belum dapat terlaksana dengan baik. Saya kira hal-hal penting dapat saya ringkas bahwa adalah tugas kita semua untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan, kemudian upaya bersama untuk kita melakukan kegiatan tersebut. Dan saatnya kita tidak hanya membicarakannya, tetapi memang harus menyebarkan berita ini dan kemudian ibu-ibu dapat bersama-sama melakukan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan ini. Dan itulah pengantar dari saya, mudah-mudahan ada pesan yang dapat dibawa kembali ke rumah dan kita semua dapat ikut serta dalam pengendalian pencemaran lingkungan ini. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Dr. Meh. Terima kasih Dr. Meh. Terima kasih